Jumpa lagi kita di pelajaran administrasi pajak, dan materi yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah mengenai petunjuk pengisian formulir SPT tahunan untuk PPh Badan ya, atau kode formulirnya adalah 1771. Ini adalah materi lanjutan kita sebelumnya yang mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengisi formulir 1771 atau SPT tahunan untuk PPh Badan ya, PPh untuk wajib pajak badan. Sebelum kita masuk, kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk dari formulir 1771 ya. Ini adalah formulir 1771 ya, bentuk dari formulir untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ya. Ini adalah halaman pertama. Ini adalah halaman pertama ya dari formulir 1771 ya, karena untuk formulir 1771 sendiri itu ada dua halaman untuk formulir induknya ya. Kenapa disebut formulir induk? Karena formulir 1771 ini juga memiliki lampiran, yaitu sebanyak 6 lampiran ya. Nah, ini adalah halaman 1 yang ada di formulir 1771. Kemudian kita pindah ke halaman 2-nya. Nah, ini adalah halaman 2 dari formulir 1771 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sebelah sini ya, itu ada pembagian-pembagiannya. Di halaman 2 itu dimulai dari huruf E. Jadi kalau di halaman 1 itu dimulai dari huruf A, B, C, D. Nah, ini untuk formulir 2 dimulai bagian yang E. Ya. Dan inilah bentuk dari halaman 2 dari formulir 1771. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, ya akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengisi formulir induk ini. Ya, untuk pelajaran kita kali ini kita akan membahas cara mengisi untuk formulir pertama saja. Oke, nah untuk halaman yang pertama dari formulir 1771 ini adalah bagian kepala. Ya, yang bisa kalian lihat ini adalah bagian kepala dari formulir 1771. Cara mengisinya kita mulai dari mengisi tahun pajak ya, mengisi tahun pajak. Tahun pajak diisi sesuai dengan angka dari periode tahun buku perusahaan ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi NPWP. NPWP ini pengisiannya diisi sesuai dengan nomor pokok wajib pajak yang tercantum di dalam kartu NPWP wajib pajak badan. Kemudian untuk nama wajib pajak ya diisi sesuai dengan nama yang tercantum di dalam kartu NPWP tersebut ya. Kemudian untuk jenis usaha itu diisi sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah dia dagang, apakah dia manufaktur, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan memiliki lebih dari satu jenis ya kegiatan, maka harus ya yang diisi itu adalah jenis kegiatan yang utama dari perusahaan atau dari wajib pajak badan tersebut. Oke. Kemudian untuk clue ya, KLU itu adalah tentang klasifikasi. Nah, klasifikasi ini diisi sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha. Jadi ini ada semacam nomor gitu ya, nomor-nomor yang berkaitan dengan misalkan kalau dia tadi buatnya jenis usahanya adalah manufaktur, maka nomor klasifikasi lapangan usahanya itu apa gitu ya. Jadi KLU itu adalah kepanjangan dari klasifikasi lapangan usaha, dan itu ada nomor-nomor yang tertentu yang sudah dibuat berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Oke, selanjutnya diisi dengan nomor telepon ya, nomor telepon dari wajib pajak badan. Kemudian juga diisi juga fax, nomor fax dari wajib pajak badan. Dan mengenai periode pembukuan itu diisi sesuai dengan periode pembukuan wajib pajak ya.
Jadi misalkan periode pembukuannya dari Januari sampai Desember 2020, 2019 lah gitu ya. Berarti dibuat 01/19 sampai dengan 12/19 gitu. Nah, selanjutnya untuk negara domisili kantor pusat ya, ini khusus untuk BUT ya, Badan Usaha Tetap. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal dari kantor pusat BUT tersebut ya, di luar negeri. Di negara mana dia gitu ya. Nah, kemudian kita masuk di kedua yang berikutnya, ya bagian ke bawah ya dari yang pertama. Itu adalah mengenai pembukuan ya, mengenai pembukuan atau laporan keuangan. Nah, pembukuan atau laporan keuangan ini dicentang ya kalau misalkan laporan keuangannya sudah diaudit. Kalau sudah diaudit, kolom yang diauditnya ini ya, saya buat tanda merah ini dicentang, kemudian dibuatkan apa opini akuntan ya, akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan perusahaan ya, dibuat nomornya. Jadi di sini ada opini akuntan, ada sekitar 4 ya, 4 macam opini akuntan. Nomor 1 ya, dibuat di kolom opini akuntan itu nomor 1 jika opini yang dihasilkan ya dari hasil pemeriksaan laporan keuangan itu adalah wajar tanpa pengecualian. Kemudian dibuat angka 2 kalau opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik itu adalah wajar dengan pengecualian. Dibuat dengan angka 3 jika opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik itu adalah tidak wajar ya. Sedangkan dibuat dengan dengan angka 4 jika opini akuntan publiknya memberikan opini tidak memberikan opini gitu, maka dia dibuat angka nomor 4. Nah, kalau misalkan laporan perusahaannya tidak diaudit, maka dicentang yang kolom tidak diaudit. Oke. Kemudian selanjutnya untuk nama kantor akuntan publik itu diisi dengan nama kantor akuntan ya, atau nama konsultan yang menandatangani laporan audit ya, laporan dari pemeriksaan tadi. Kemudian untuk NPWP kantor akuntan publik diisi dengan NPWP dari kantor akuntan publik yang telah memeriksa laporan keuangan dari perusahaan ya. Kemudian nama akuntan publik ya dibuat nama perusahaan dari akuntan publiknya ya, KAP apa gitu ya, kantor akuntan publik bla 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 gitu ya. Kemudian untuk NPWP akuntan publik dibuat NPWP akuntannya gitu ya, NPWP si orang yang memeriksa laporan keuangan tersebut. Jadi yang pribadi ya, orang pribadi. Jadi si orangnya yang memeriksa laporan keuangan dari wajib pajak badan itu dibuatkan NPWP-nya. Ya, beda dengan tadi ya, NPWP kantor akuntan publik dengan NPWP akuntan publik. Kemudian untuk nama kantor konsultan pajak ya, ini diisi dengan nama kantor konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa dari perusahaan ya. Kemudian untuk NPWP kantor konsultan pajak itu diisi dengan NPWP kantor konsultan pajak tadi, gitu. Yang di mana perusahaan atau wajib pajak badan itu bermitra dengan kantor konsultan pajak tersebut. Kemudian untuk nama konsultan pajak ya diisi dengan nama siapa orangnya gitu ya, nama konsultan pajaknya itu diisi. Kemudian NPWP konsultan pajak ya, NPWP dari si konsultan pajak itu gitu ya, si orangnya. Oke. Dan berikutnya adalah mengenai bagian A ya, kita masuk di bagian A yaitu penghasilan kena pajak. Yang pertama nomor 1 yaitu adalah penghasilan neto fiskal. Nah, untuk penghasilan neto fiskal, angka yang diambil itu diambil dari, sudah ada petunjuknya ya, dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3 ya, angkanya diambil dari lampiran 1 formulir 1771.
Kemudian untuk kedua ya, yaitu kompensasi kerugian fiskal, itu diisi dari lampiran khusus 2A ya, jumlah angkanya dari kolom 8. Nah, kemudian nomor 3 yaitu penghasilan kena pajaknya berapa, yaitu angkanya itu didapat dari angka yang didapat di nomor 1 dikurangi dengan angka yang didapat di nomor 2, maka dapatlah dia penghasilan kena pajaknya berapa gitu. Oke. Berikutnya B ya, di bagian B yaitu bagian PPh terutang. Di nomor 4 itu adalah mengenai PPh terutang. Pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Oke. Nah, jadi PPh terutang oleh wajib pajak itu dia bisa menggunakan 3 tarif ya. Tarif PPh pasal 17, tarif PPh pasal tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B ya 10 angka 3. Tarif PPh pasal 17 ayat 2B 10 angka 3 dengan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Ya, pilih salah satu di mana perusahaan memakai tarif PPh sesuai dengan sesuai dengan kegiatan usahanya dan besaran peredaran usahanya ya. Nah, kemudian untuk nomor 5 ini adalah pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Ya, ini adalah mengenai pengurangan atau pengembalian pajak dari penghasilan yang terutang yang atau dibayar di luar negeri ya. Jadi ini berkaitan dengan PPh pasal 24. Jadi kalau misalkan perusahaan punya kegiatan usaha di luar negeri ya, kemudian sudah diperhitungkan ya bagaimana apakah dia punya kredit gitu ya, kredit PPh di luar negerinya, maka dibuatkan di sini angkanya. Kemudian nomor 6 itu adalah hasil dari angka yang ada di nomor 4 ditambah dengan angka yang ada di nomor 5. Oke. Kemudian di C, bagian C yaitu mengenai kredit pajak. Nomor 7 itu adalah mengenai PPh ditanggung pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah proyek ya, kalau misal badan usaha atau perusahaan itu memiliki proyek bantuan luar negeri ya, sehingga ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Nah, maka di sini dibuatkan angkanya. Selanjutnya di nomor 8 kalau perusahaan punya kredit pajak dalam negeri ya. Nah, ini angkanya diambil dari formulir lampiran 3 dari formulir 1771 yang ada di kolom 6 jumlahnya ya. Atau punya kredit pajak luar negeri, maka diisi dari lampiran khusus 7A jumlah kolom 8 ya, angkanya berapa ditulis. Setelah itu di C-nya ya, di C-nya itu adalah jumlah 8A dan 8B. Oke. Lewat. Nah, nomor 9 itu adalah mengenai PPh yang harus dibayar sendiri ataukah PPh yang lebih dipotong atau dipungut ya. Ini berikan centang gitu ya, atau tanda silang di salah satu kotak gitu ya, yang tersedia ya, sesuai dengan hasil penjumlahan sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 yang ada di formulir ini juga ya, yang angka 6 tadi sebelumnya, angka 7 dan angka yang 8C yang jumlahnya tadi. Nah, itulah hasil dari nomor 9 ya. Nah, kemudian kalau misalkan PPh dibayar sendiri, kalau misalkan yang pertama A ada PPh pasal 25 bulanan, maka diisi berapa total angka PPh pasal 25 bulanan yang sudah disetorkan tiap bulannya. Kemudian kalau misalkan ada STP untuk PPh ya, surat tagihan pajak ya, belum terbayar pasal PPh pasal 25-nya ya, hanya pokok pajak dibuatkan. Kemudian C ya, udah jelas ya, ini adalah angka yang didapat dari huruf 10A ya, angka 10A dan 10B. Oke. Dan kemudian yang 11 ya,
bagian D ya, bagian D untuk PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di angka 11-nya itu juga dicentang, pilih salah satu yang kotak yang tersedia ya, apakah PPh-nya kurang bayar ataukah PPh-nya lebih dibayar ya. Nah, angkanya itu didapat dari 9 dikurang 10C. Nah, kemudian kalau dia lebih gitu ya dicentang yang A, kalau dia kurang bayar ya kalau dia kurang bayar dicentang A, kalau lebih bayar maka dicentang huruf B ya, sesuai dengan hasil pengurangan antara angka 9 dengan angka 10C. Dan selanjutnya yang nomor 12 itu adalah PPh yang kurang dibayar pada angka 11A tadi ya, itu kemudian disetor tanggal berapa. Nah, maka dibuatkan di kolomnya ini ya untuk tanggal, bulan, dan tahun. Dan terakhir yaitu nomor 13 yaitu PPh yang lebih ya, kalau misalkan dapat lebih dibayar yaitu 11B, maka mohon pertama direstitusikan ya, dikembalikan, atau yang B diperhitungkan dengan hutang pajak ya. Nah, jadi di sini kalau direstitusikan di sini ditulis bahwasanya wajib pajak dengan kriteria tertentu atau wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu boleh direstitusikan ya. Dan yang terakhir yaitu pengembalian pendahuluan yang ini berkaitan dengan pasal 17C atau pasal 17D untuk undang-undang KUP. Oke. Nah, demikian petunjuk pengisian dari formulir 1771 atau SPT PPh untuk wajib pajak badan. Dan saya harap kalian bisa paham ya, silakan diulang-ulangi lagi supaya lebih mengerti bagaimana atau seperti apa cara pengisiannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.